Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan, khususnya tentang bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan. Nah, penyajian instrumen keuangan ini diatur dalam PSAK 50. Tujuan dari PSAK 50 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai instrumen ekuitas dan mengatur tentang saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, prinsip dalam pernyataan ini melengkapi peraturan dalam PSAK 55 dan 60 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, ruang lingkup dari PSAK 50 ini diterapkan kepada semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Hak dan kewajiban pemberi kerja itu ikut ke PSAK 24, kemudian kontrak asuransi, lalu instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi, serta instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran yang ikutnya ke PSAK 53. Kemudian ruang lingkup selanjutnya PSAK 50 ini diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya. Jadi walaupun pembelian dan penjualan item itu bersifat non keuangan, tapi jika bisa diselesaikan pembayarannya dengan kas, maka peraturan tentang penyajiannya juga ikut berdasarkan pada PSAK 50 ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih instrumen keuangan itu. Jadi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Nah, itu definisi dari instrumen keuangan itu sendiri. Nah, sementara di PSAK 50 itu kita kelompokkan. Di sini diatur mengenai 5 masalah penyajian, yaitu yang pertama substansi mengungguli bentuk atau substance over form, kemudian split accounting untuk instrumen keuangan majemuk, lalu saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kemudian pembelian kembali saham atau share buyback, dan biaya transaksi ekuitas. Tadi ya kembali ke definisi instrumen keuangan. Setiap kontrak atau perjanjian kontraktual di mana menambah nilai aset keuangan entitas dan sekaligus liabilitas keuangan atau menambah instrumen ekuitas dari entitas lain. Itu definisi dari instrumen keuangan. Kemudian tadi kan kita sudah bahas aset keuangan ini adalah salah satu dari instrumen keuangan. Nah, aset keuangan itu apa? Aset keuangan itu ya semua aset seperti piutang usaha, deposito bank, piutang obligasi, dan saham itu termasuk aset keuangan. Di sini kan kata-katanya aset tidak berwujud, artinya tidak seperti aset tetap berwujud gitu. Yang ini sifatnya sebagai aset keuangan. Aset tidak berwujud yang memiliki nilai dikarenakan klaim kontrak. Ya, contohnya piutang usaha, deposito bank, obligasi, dan saham. Aset keuangan ini biasanya lebih liquid atau lebih mudah dikonversi menjadi uang daripada aset berwujud seperti tanah atau real estate. Nah, aset keuangan ini diperdagangkan di pasar keuangan. Sementara kalau liabilitas keuangan itu adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain dan untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Jadi kita mempertukarkan antara
mempertukarkan aset dan liabilitas keuangan kita dengan entitas lain, tapi kondisinya tidak menguntungkan, jadi timbul liabilitas keuangan. Contoh liabilitas keuangan ya biasa hutang dagang, hutang bank, hutang jangka panjang itu utang. Jadi utang biasa itu masuk ke liabilitas keuangan, sementara piutang masuk ke aset keuangan. Artinya dengan adanya kewajiban kontraktual itu ada kemungkinan kita akan mengeluarkan uang atau menyerahkan aset kita atau menyerahkan kas untuk membayar hutang-hutang yang akan jatuh tempo dengan munculnya kewajiban atas peristiwa di masa lalu. Itu liabilitas keuangan. Nah, kemudian kita membahas tentang masalah penyajian yang dibahas di PSAK 50. Yang pertama adalah substance over form atau substansi mengungguli bentuk. Artinya PSAK 50 ini mensyaratkan penerbit dari instrumen keuangan untuk mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya apakah dia itu masuk ke liabilitas, aset atau ekuitas sesuai dengan substansi atau isi dari perjanjian kontraktual dan sesuai dengan definisi dari liabilitas keuangan, aset keuangan dan instrumen dari ekuitas. Nah, contohnya adalah maksudnya gini, kita harus sebagai perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan itu harus bisa membedakan apakah instrumen keuangan ini masuk ke liabilitas atau masuk ke instrumen ekuitas. Misalnya contohnya saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan, maka saham preferen tersebut harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, bukan sebagai instrumen ekuitas gitu. Jadi substansi mengungguli bentuk hukum itu bahwa dasar klasifikasi dari laporan posisi keuangan itu adalah berdasarkan isi dari perjanjian kontraktual, bukan berdasarkan bentuk hukum dari instrumen keuangan. Kalau saham preferen kan secara bentuk hukum dia masuk ke ekuitas gitu, tapi karena isi perjanjian kontraktualnya mensyaratkan bahwa si perusahaan penerbit itu harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan, maka saham tersebut harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Contoh lain sebaliknya, misalnya pinjaman modal, biasanya ini dari induk perusahaan kepada anak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Pinjaman modal yang tidak ada kemungkinan pelunasan atas pinjaman tersebut, maka harus diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas dalam laporan posisi keuangan si anak perusahaan, bukan sebagai liabilitas gitu. Padahal kan secara bentuk hukum kalau pinjaman modal kan masuknya utang gitu ya, liabilitas, tapi karena tidak ada kemungkinan pelunasan karena lagi kondisi kesulitan keuangan atau pailit, maka diklasifikasikannya sebagai instrumen ekuitas. Nah, itu contoh perlakuan substansi mengungguli bentuk hukum atau substance over form. Kemudian split accounting. Split accounting ini diperlakukan untuk instrumen keuangan yang bersifat majemuk. Jadi instrumen keuangan itu bisa bersifat sederhana atau majemuk. Kalau yang bersifat sederhana misalnya saham biasa gitu ya, saham biasa yang diterbitkan itu akan diklasifikasikan sebagai ekuitas, sedangkan saham pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas. Sementara saham preferen dengan opsi jual itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas karena kita punya kewajiban untuk menjual instrumen tersebut. Tapi ada pula instrumen keuangan yang bersifat majemuk. Contohnya obligasi tanpa agunan
yang dapat dikonversi menjadi saham. Nah, ini kan ada dua macam instrumen yang tergabung menjadi satu instrumen gitu, obligasi tapi dapat dikonversi menjadi saham. Nah, di sini PSAK 50 itu mensyaratkan pengakuan terpisah atas komponen ekuitas dan liabilitas dari si obligasi konversi tadi gitu. Jadi di-split atau dipisahkan perlakuannya. Untuk pemisahan tersebut, pihak penerbit menentukan berapa nilai tercatat komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar dari liabilitas serupa yang tidak memiliki komponen ekuitas. Artinya berapa nilai wajar obligasinya tok gitu, obligasinya aja yang kita ukur, kita melihat nilai wajar obligasi lain yang tidak bisa dikonversi menjadi saham. Nah, nilai wajarnya berapa? Setelah kita ketahui, maka nilai tercatat dari komponen ekuitasnya itu didapat dengan cara mengurangkan nilai wajar liabilitas yang sudah kita ketahui tadi dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan gitu. Maka bisa diketahui berapa nilai tercatat dari komponen ekuitasnya saja. Selanjutnya masalah penyajian yang lain adalah saling hapus. Saling hapus atau offsetting ini PSAK 50 mensyaratkan bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan harus saling hapus dan nilai bersihnya atau nilai netonya itu disajikan dalam laporan keuangan jika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Kemudian jika entitas berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan atau secara berkelanjutan. Nah, ini dulu, yang saat ini dulu. Nah, untuk memenuhi kriteria saling hapus itu tadi kan entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus itu harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan. Artinya hak tidak kontingen itu berarti harus pasti gitu akan dipenuhi kewajiban dan haknya di masa depan, serta harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan, yaitu pada situasi bisnis yang normal, pada peristiwa kegagalan ataupun pada peristiwa kepailitan dan kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Nah, perlu diperhatikan bahwa offsetting atau saling hapus ini tidak sama dengan penghentian pengakuan. Nah, kalau aset keuangan disaling hapuskan dengan liabilitas keuangan, secara esensi kedua akun tersebut masih disimpan dalam pembukuan perusahaan. Kecuali untuk penyajian laporan posisi keuangan, nah keduanya itu antara aset dan liabilitas itu disaling hapuskan dan disajikan sebagai satu pos berdasarkan nilai bersihnya atau nilai netonya saja. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya jika perusahaan tersebut menjual ke satu pihak, ke perusahaan A gitu ya, dan membeli dari perusahaan B. Nah, maka piutang dagang dan utang dagang yang timbul dari transaksi jual beli itu harus disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan tidak boleh saling hapus. Namun jika perusahaan tersebut menjual sekaligus membeli dari pihak yang sama-sama dari perusahaan A gitu ya, dan berniat untuk menyelesaikannya sekaligus, katakanlah pada akhir setiap minggu dia menyelesaikan memperoleh atau merealisasikan aset dari piutangnya sekaligus menyelesaikan utangnya itu secara simultan setiap minggu, maka jumlah utang dan piutang dengan si perusahaan A tersebut harus saling hapus atau disajikan dalam nilai bersihnya, disajikan satu pos saja mana yang lebih besar setelah diselisihkan gitu ya. Itu untuk yang masalah penyajian saling hapus.
Selanjutnya, pembelian kembali saham atau share buyback. Jika suatu perusahaan itu mengakuisisi kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut harus dicatat sebagai saham yang diperoleh kembali atau saham treasury, dan disajikan sebagai saham treasury itu disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau misalnya dalam rangka kita memperoleh kembali saham treasury tersebut terjadi keuntungan atau kerugian, maka keuntungan atau kerugian tersebut tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, terdapat dua metode itu ya untuk menjelaskan pembelian saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal atau metode par value. Berdasarkan metode biaya, itu saham treasury dicatat pada biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang dari ekuitas pemegang saham. Sedangkan berdasarkan metode nilai nominal, saham treasury tersebut dicatat pada nilai nominal dan dikurangi langsung dari modal saham yang diterbitkan. Jadi bedanya kalau yang metode biaya dicatatnya berdasarkan biaya perolehan, sementara kalau pakai metode nilai nominal itu dicatatnya pada nilai nominal. Nah, masalah penyajian yang terakhir yaitu biaya transaksi ekuitas. Nah, PSAK 50 itu mensyaratkan bahwa biaya transaksi dari suatu transaksi ekuitas harus dicatat sebagai pengurang nilai ekuitas. Nah, dengan demikian biaya yang diatribusikan secara langsung dengan penerbitan saham, contohnya misalnya biaya profesional yang terkait jasa penerbitan saham, itu tidak bisa diperlakukan sebagai beban, tapi dicatat sebagai pengurang hasil dan mengurangi akun premi saham. Ya, jadi tidak dicatat sebagai beban tapi mengurangi premium saham. Oke, itu macam-macam masalah penyajian instrumen keuangan.